Ya. Langsung ngomong Ibu. Ya. Ya, tadi setelah berpindah dari kapal karet dan juga saat ini kita sedang berada di kapal Satuan Patroli dan sudah bersama kami Komandan Pangkalan Laut Utama 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Pak, melihat dari proses pembongkaran pagar laut untuk pagi hari ini sejauh ini prosesnya bagaimana, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat briefing tadi, Mbak Mujin. Jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat, mereka dalam mencari nafkah. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Jadi Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video menarik guys, yang lagi viral nih guys, mengenai pagar laut dan kini dibongkar atas perintah Presiden Prabowo. TNI AL dan dibantu nelayan saling bahu membahu guys, membongkar atau juga merobohkan, mencabut, menarik dengan apa ya guys, perahu-perahu lah guys. Oke, kita simak ini guys, karena ini lagi viral-viralnya guys. Pagar laut guys, gas. sudah bersama kami Bapak Leda Topik. Pak, boleh digambarkan Pak, untuk di kapal karet yang sedang kami tumpangi saat ini fungsinya seperti apa untuk pembongkaran pagar laut yang dilaksanakan pada hari ini? Baik, kami kru perahu karet ini berfungsi untuk membantu akomodasi ataupun membantu narik tali dari kapal yang dikaitkan di bambu-bambu. Nanti setelah tali itu terkait di bambu-bambu itu, maka akan ditarik oleh kapal-kapal nelayan itu. Satu itu, yang kedua, kita membantu untuk mungkin mengangkut para nelayan atau para media yang akan meliput di wilayah ini. Itu Mbak. Oke Pak, tadi sempat ada yang menarik ya Pak ya, dari metode bagaimana proses pembongkaran dari pagar laut ini. Bagaimana Pak sampai akhirnya memutuskan caranya dengan tali tambang yang dikaitkan nih Pak? Memang banyak berbagai upaya karena keterbatasan peralatan, mungkin melalui mungkin menggunakan tali. Tapi tadi juga banyak yang gagal karena talinya kurang besar. Jadi sepertinya kalau menggunakan tali harus yang besar dan diikatkan, kemudian penariknya juga harus kuat. Karena kalau nggak kuat akan sia-sia Mbak, itu Mbak. Pak, boleh digambarkan ini, mengingat kondisi kan tadi pagi sempat hujan ya Pak ya, dan juga sekarang ini lautnya sedang pasang. Apakah memang proses dari pembongkaran pagar laut ini akan berjalan secara lancar Pak untuk pagi hari ini kira-kira? Insya Allah kalau cuaca memang memungkinkan, mungkin bisa lancar ya Pak. Tetapi semua tergantung alam ya, kita tidak bisa melawan alam. Kalau memang nanti tiba-tiba cuaca memburuk dan badai ya terpaksa mau tidak mau kita akan hentikan dulu sementara Mbak. Itu karena kita nggak bisa melawan alam Mbak. Pak, boleh dikonfirmasi lagi nih Pak, di sini Bapak bertugas sebagai apa dan jabatannya apa Pak? Baik, kami bertugas untuk satuan dari Yon Marhanan, yang mana satuan Yon Marhanan itu di bawah Lantamal. Saya kebetulan di sini berjabat sebagai PJS Komandan Kompi, Mbak. Angkat saya Leda Marinir. Karena pejabat dan kinya nggak ada, sehingga kami wakili PJS atau PLT Komandan Kompi. Ya. Pak, tadi saya cukup menarik, tadi sebelum pindah ke kapal karet ini, tadi saya di kapal nelayan, karena saya menyaksikan banyak sekali nelayan-nelayan yang sama-sama bahu-membahu, membantu begitu ya Pak ya, dengan sama-sama menarikkan tali tambang. Dan sebenarnya bagaimana sih Pak koordinasi dari TNI Angkatan Laut dengan nelayan-nelayan yang ada di perairan ini? Kalau koordinasinya sebetulnya kita hanya membantu Mbak, ya, karena kebetulan memang kalau kami lihat masih tergandala dengan peralatan yang dimiliki oleh para nelayan Mbak. Sehingga nanti ini juga jadi catatan buat kami, nanti kami laporkan ke satuan atas. Kalau memang dilihat untuk hari ini kurang maksimal, tentunya nanti akan
kita datangkan lagi dengan membawa peralatan yang lebih memungkinkan. Canggih, kuat. Karena lumayan berat nyabut bambu yang sudah tertanam mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan yang sudah bertahun-tahun, itu semakin menancap, Pak. Ya, itu, Pak. Pak, ini kira-kira kita akan melakukan apa, Pak? Sudah mendekat ke arah sini. Nanti akan mungkin live berserta Komandan Lantamal. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kita sudah merapat sedikit ke kapal satuan patroli. Langsung ngomong ikut. Ya. Ya, tadi setelah berpindah dari kapal karet dan juga saat ini kita sedang berada di kapal satuan patroli dan sudah bersama kami Komandan Pangkalan Laut Utama 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Pak, melihat dari proses pembongkaran pagar laut untuk pagi hari ini sejauh ini prosesnya bagaimana, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat briefing tadi, Mbak Mujin. Jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat, mereka dalam mencari nafkah, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Jadi prioritas untuk hari ini adalah membuka pagar untuk akses untuk para nelayan, Pak? Betul. Ya, ini kurang lebih nanti target kita adalah 1 sampai 2 kilo, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa patok yang mungkin sudah lama tertancap itu agak mengalami kesulitan kita, tapi kalau yang baru-baru dengan cepat kita akan bisa robohkan. Demikian. Pak, tadi kan saya juga sempat berada di kapal nelayan dan melihat secara langsung ya bagaimana prosesnya dan juga para tim personil dari Angkatan Laut sendiri ini terjun langsung untuk mengikat para pagar ini, Pak. Mengingat ini bagaimana, Pak? Apa kesulitan apa yang dialami ataupun apakah memang cukup lamanya dari pagar ini cukup menyulitkan bagi para tim? Ya, yang jelas kayak gitu, Mbak. Jadi kita bergerak ini sekarang tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Jadi kami juga sudah mengerahkan 2 takbut, Mbak. Ini yang punya kekuatan besar. Sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan di sini akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi karena faktor cuaca, kemudian kedalaman laut ini juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita menggunakan tenaga-tenaga manual, material-material manual untuk melaksanakan penarikan ini. Beberapa sangat mudah kita tarik, Mbak. Begitu kita tarik, sangat mudah. Tapi beberapa, itu bukan menjadi kendala buat kita, Mbak. Ya, kita sampai dengan perintah lebih lanjut nanti akan tetap bergiat di Tanjung Pasir dan sekitarnya. Demikian. Pak, tadi saya juga di dalam kapal nelayan ini sama-sama melihat meskipun ada yang susah, ada juga ada yang gampang sekali kita tarik dengan kapal nelayan. Tentu ini tadi saya melihat banyak sekali kapal-kapal nelayan-nelayan gitu yang ikut senang ataupun euforia yang kayak cepat kita tarik lagi talinya, ayo. Dan bagaimana Pak sebagai komandan ini melihat sinergi antara TNI AL dan juga nelayan di perairan sini, Pak? Yang jelas kami pribadi sangat bangga, Mbak. Jadi ini kita mensinergikan antara kemauan dari TNI, khususnya TNI AL bersama masyarakat. Ini yang membuat dorongan kita, semangat kita semakin moral kita semakin tinggi karena justru masyarakat sendiri yang begitu antusias. Seperti yang saya sampaikan, saat ini kita kurang lebih 600 orang, Mbak, ada di sini. Tapi seiring berjalan, nelayan-nelayan yang baru pulang mencari ikan, mereka langsung bergabung. Jadi masyarakat yang awalnya cuma 300, Mbak bisa menyaksikan sendiri, sekarang sudah kurang lebih 600, ya bersama-sama dengan kita untuk membantu pembongkaran akses keluar masuk untuk para nelayan di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak, kira-kira melihat dengan kondisi sekarang ini, apakah targetnya tadi sekitar 1-2 kilo akan tercapai ini, Pak? Sangat bisa, sangat memungkinkan kita tercapai. Ya, kami lihat antusias dari masyarakat itu terutama yang mendorong kita untuk bisa mampu mencabut pagar-pagar ini. Dan saya punya keyakinan mampu. Oke. Pak, mengingat ini kan ada 30,16 km ya Pak ya, dan tentu ini bukan satu pekerjaan yang akan selesai dalam 1 hari Pak. Untuk kedepannya dari TNI Angkatan Laut sendiri, apakah akan ada evaluasi sehingga proses pembongkaran pagar ini akan berjalan secara lebih efektif begitu? Jelas, Mbak, itu karena kita laksanakan evaluasi dan kita koordinasikan dengan stakeholder yang terkait, Mbak. Beberapa kementerian mungkin akan kita koordinasikan sehingga kalau semuanya bersatu dengan stakeholder yang lainnya kita turunkan, saya yakin tidak dalam waktu yang lama semuanya akan bisa kita selesaikan. Demikian. Pak, saya punya sedikit pertanyaan nih Pak, melihat dari tadi tidak hanya antusias dari para nelayan, bagaimana sih Pak dari sebagai atasan dan juga bagaimana nih koordinasi dengan para bawahan untuk sama-sama ikut membongkar pagar laut ini? Ya, apapun itu Mbak, bukan hanya saya sendiri, saya juga rakyat juga Mbak. Jadi anggota juga sama, saya yakin kita punya keinginan yang sama. Selama itu membantu masyarakat, kesulitan masyarakat, pasti kita akan dengan senang hati untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Demikian.
Pak, sebenarnya memang keluhan dari nelayan sendiri ini sudah sampai ke TNI Angkatan Laut ini sejak kapan, Pak? Tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi untuk Angkatan Laut sendiri bukan hanya bergerak pada saat ini saja. Jauh-jauh hari, bahkan mungkin tahun lalu, ini kebetulan kan baru awal tahun, Mbak. Berarti tahun yang lalu kita mediasi dengan aparat desa sekitar, kemudian dengan staf terkait. Yang bisa kita lakukan saat itu, kami tidak berbicara masalah perizinan. Yang kita lakukan saat itu adalah bagaimana caranya masyarakat ataupun nelayan itu bisa bebas keluar akses masuk. Sehingga kita koordinasikan pada saat itu, kita usulkan untuk memberi rambu-rambu di laut. Ya, dan itu sudah kita pasang pada saat itu. Jadi terutama pada saat malam hari, Mbak. Jadi lampu-lampu arah, terus kemudian tanda-tanda medan di laut itu sudah kita laksanakan dan sudah terpasang pada saat itu. Demikian. Oke, Pak. Kiranya mungkin ke depannya nanti apakah langkah konkret dari TNI Angkatan Laut untuk mungkin mencegah hal serupa ini terjadi seperti apa, Pak? Ya, nanti kita akan lebih koordinasi lebih lanjut, karena berbicara masalah aturan, terutamanya ruang laut, Mbak, itu adalah ada di Kementerian KKP. Jadi mungkin nanti kita akan lebih koordinasi melekat dengan instansi yang terkait lah, Mbak. Jadi bukan hanya KKP, tapi termasuk ke Pemprov, Pemkap, ataupun ya stakeholder yang lain lah. Kita akan koordinasikan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Hari Indarto. Sungguh menyenangkan sekali tadi kita ikut bareng-bareng lihat secara langsung bagaimana proses dari pembongkaran pagar laut yang memang sampai saat ini masih dilakukan dari pihak TNI Angkatan Laut dan juga dari para masyarakat dan juga nelayan yang berada di perairan di Kabupaten Tangerang. Untuk sementara kami kembalikan ke studio hijau. Nimi, Ibu Nimi, tadi kan Nimi, kita siapa lihat laporan dari Putri Sofia mengatakan kalau ada pagar laut yang memang sudah sulit dicabut. Ini artinya kan sudah lama ada di situ, sudah berbulan-bulan. Ini menurut Anda pengawasannya seperti apa dari KKP, kemudian Pemda di sana? Ya, mungkin karena sudah terjadi ya, artinya kita bisa katakan bahwa ya pengawasannya berarti perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Karena kan gini, dan menurut hemat saya juga ini kan sebenarnya harus dicari juga siapa sih sebenarnya yang menjadi dalang dari semua ini gitu. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Putri itu kan juga Pak Brigjen Hari tadi bahwa butuh waktu, dan waktu itu kan juga tergantung cuaca karena kita di laut tadi kan lagi pasang, ombaknya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa 2 km per hari, berarti untuk menyelesaikan 30 km ini berarti ada sekitar 15 hari lah maksimum gitu ya. Dan kemudian berapa banyak biaya yang kita bisa keluarkan itu untuk untuk pagar itu dicabut gitu kan. Jadi artinya memang menurut saya ya memang harus dicari, satu dicari siapa pelakunya. Yang kemudian yang kedua tadi jadi gini, dalam hal kita bicara ekonomi, menurut hemat saya juga kita tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi mencari keuntungan dalam hal bahwa kita ingin untung maksimum sehingga lingkungan kita abaikan. Jadi keberlanjutan tadi itu yang kita perlu perhatikan gitu kan. Jadi kita boleh dapat keuntungan maksimum tapi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, kesitulah harusnya prinsipnya. Apalagi kan sekarang kita sudah ya seringkali bicara blue economy, konsepnya KKP kan blue economy, yang itu bagaimana lingkungan itu bisa dijaga, terus kemudian konsep SDGs gitu ya, development goals itu sustainability gitu ya. Artinya tadi itu sudah mengarahkan bahwa semua apapun kegiatan ekonomi yang kita lakukan sudah seyogyanya bahwa tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan lingkungan tadi itu. Jadi bukan berarti bahwa kegiatan ekonomi itu tidak diperbolehkan, tapi kita lihat manfaat positifnya lebih banyak atau lebih sedikit. Wow, ini keren guys. Arahan perintah Pak Prabowo langsung untuk membongkar pagar laut guys, yang menjadi viral, yang menjadi pertanyaan kenapa masih belum ketahuan yang pasang dan dalang di balik ini guys. Langkah Pak Prabowo ini sangat sudah tepat karena cepat-cepat untuk membongkar karena dinilai tidak ada manfaatnya untuk rakyat, malah apa ya guys, sebaliknya untuk merugikan lalu lalang nelayan untuk mencari ikan karena terhalang ini guys, sampai muter ke sejauh itulah guys. Dan juga ini diapresiasi oleh para nelayan dan juga rakyat guys untuk
membantu TNI AL yang membongkar pagar laut guys. Dan juga tadi banyak juga yang apa ya guys, istilahnya kapal-kapal nelayan membantu kapal-kapal TNI untuk membongkar dan juga membantu TNI untuk mengikat apa ya guys, bambu-bambu yang kemudian ditarik dengan perahu atau kapal-kapal nelayan guys. Wow, keren guys, antusias dari para nelayan dan juga para TNI AL kita guys. Wow, bravo guys, semoga cepat guys. Dan ada yang susah dan juga ada yang mudah guys, karena lamanya bambu ditancapkan guys. Kan kalau ditancapkan lama itu istilahnya teruruk lumpur lebih tinggi ya guys. Oke guys, semoga tadi yang kita lihat, kita doakan guys, nelayan di sana juga semakin makmur dan kita apresiasi baik untuk apa guys, tanggap sikap dan juga cepat dari Presiden Prabowo guys. Oke, semoga mengedukasi masyarakat dan juga menjadikan informasi tambahan guys, tambahan ilmu juga guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.